Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat mata kuliah kolaborasi antara Universitas Budi Luhur dan Universitas Tribhuwana Kalawahi. Pada pertemuan sebelumnya, ya, Pak Joko sudah memperkenalkan diri. Mungkin juga saya dapat menjelaskan pada kesempatan ini. Saya juga salah satu alumni Budi Luhur, alumni S2 Budi Luhur tahun 2014-2015. Baik, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya dari Pak Joko. Jadi untuk materi dari saya ini kita akan bertemu selama 6 kali, jadi 2 kali di setiap minggu, hari ini dan besok masih saya, dan nanti ada 4 kali pertemuan lagi. Mungkin izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat, Pak? Belum slideshow tapi, Pak. Ya, siap, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat, Pak. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Ya, pada pertemuan sebelumnya bersama Pak Joko, materinya sudah dibahas tentang fisika layar dan media transmisi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang transmisi data analog dan transmisi data digital. Jadi kalau pada kurikulum di Budi Luhur, mata kuliahnya jaringan komputer, tetapi di kami mata kuliahnya komunikasi data dan jaringan komputer, sehingga materi dari saya lebih banyak membahas soal komunikasi data dalam sistem jaringan. Baik, kita masuk untuk membahas tentang data analog yang akan ditransmisi menggunakan sinyal analog. Di sini ada pertanyaan, mengapa sehingga sinyalnya sudah analog tetapi harus dilakukan transmisi menggunakan sinyal analog? Modulasi diperlukan jika media yang adalah bandpass atau jika hanya pada saluran bandpass yang tersedia. Jadi bandpass yang dimaksudkan di sini adalah sinyal frekuensi tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cut-off rendah dan frekuensi cut-off tinggi. Kemudian kita melihat jenis-jenis konversi analog ke analog, ada 3. Sini ada amplitudo modulation, kemudian ada frekuensi modulation, dan ada phase modulation. Yang pertama ada pada amplitudo modulation. Di sini dalam transmisi AM ini sinyal pembawa modulasi atau carrier frekuensi dimodulasi sehingga amplitudo bervariasi dengan amplitudo perubahan dari sinyal modulasi. Jadi frekuensi dari fasa dan carrier tetap sama, hanya perubahan amplitudo untuk mengikuti variasi informasi yang
dikirim. Kemudian untuk alokasi frekuensi untuk radio AM, daripada bandwidth dari sinyal radio bentuk suara dan musik, biasanya sejumlah 5 kHz. Untuk itu stasiun radio membutuhkan bandwidth 10 kHz. Jadi stasiun AM itu diperbolehkan menggunakan frekuensi antara 530 sampai dengan 1700 kHz. Namun frekuensi carrier stasiun harus dipisahkan setidaknya setiap kilohertz. Jadi setiap radio atau setiap stasiun radio yang ada dalam frekuensi tertentu harus dipisahkan dalam 10 kHz. Jadi di sini ada salah satu contohnya, salah satu stasiun menggunakan frekuensi carrier 1100 kHz. Maka stasiun berikutnya harus lebih tinggi dari 110 kHz, 1110 kHz, karena di 10 kHz itu sudah digunakan oleh stasiun radio yang satu. Karena kalau misalnya menggunakan frekuensi carrier yang sama, maka otomatis akan mengakibatkan interferensi di antara dua stasiun radio tersebut. Yang berikut kita melihat di frekuensi modulation atau dalam FM, dalam transmisi FM ini, frekuensi sinyal pembawa atau carrier frekuensi ini dimodulasi mengikuti perubahan pada level tegangan atau amplitudo dari sinyal modulasi. Jadi puncak dari amplitudo dan fasa dari sinyal carrier tetap konstan atau sama, tetapi sebagai amplitudo perubahan sinyal informasi selalu berhubungan dengan perubahan frekuensi carrier. Jadi FM ini biasanya diimplementasikan menggunakan osilator tegangan yang dikendalikan dengan FSK. Dan ini kita bisa lihat gambarnya di sini. Baik, yang berikut ada phase modulation atau PM. Pada PM ini fase dari sinyal pembawa dimodulasi atau carrier frekuensi ini dimodulasi untuk mengikuti perubahan tingkat tegangan dari amplitudo dari sinyal modulasi. Jadi puncak amplitudo dan frekuensi sinyal pembawa tetap konstan atau sama, tetapi fasanya yang berubah. Jadi pada FM ini perubahan seketika dalam frekuensi pembawa sebanding dengan amplitudo dari sinyal modulasi. Tetapi pada PM, perubahan seketika dalam frekuensi pembawa sebanding dengan turunan dari amplitudo dari sinyal modulasi. Jadi gambar berikut ini menunjukkan hubungan dari sinyal modulasi, sinyal carrier, dan resultan sinyal PM. Baik, sampai di situ mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bisa kita diskusi sebelum kita lanjut pada data digital sinyal analog. Teman-teman dari Buluhur atau dari Untrip Kalabahi yang sudah bergabung, jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Yang bisa juga saya jawab atau bisa juga dijawab oleh Pak Joko. Baik, kalau belum ada kita lanjut pada materi berikut. Data digital yang
akan ditransmisi menggunakan sinyal analog. Jadi sini dari gambar ini terlihat ada data digital di komputer pengirim, kemudian akan dimodulasi sehingga data digital ini akan dirubah bentuk menjadi sinyal analog. Kemudian saat diterima di sana akan dimodulasi lagi menggunakan demodulator sehingga dapat dibaca oleh komputer penerima sebagai data digital. Jenis-jenis modulasi data digital menjadi sinyal analog ada 3 di sini, ada amplitude shift keying, ada frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Dalam amplitude shift keying, ASK ini merupakan jenis modulasi digital yang paling sederhana, di mana sinyal carrier atau sinyal pembawa dimodulasi berdasarkan amplitude sinyal digital. Jadi umumnya membutuhkan 2 sinyal untuk transmisi biner. Jadi hasil ASK ini selalu diwakili oleh perbedaan amplitude pada carrier, di mana nilai suatu amplitude adalah 0. Kemudian untuk ASK biasanya diimplementasikan hanya menggunakan 2 tingkat. Hal ini disebut sebagai linear amplitude shift keying atau on-off keying. Jadi puncak amplitude satu tingkat sinyal 0, yang lain adalah sama dengan frekuensi, dengan amplitude frekuensi pembawa. Kemudian yang kedua ada frekuensi shift keying. Dalam modulasi FM ini frekuensi carrier diubah-ubah nilainya dan mengikuti besarnya sinyal modulasi atau analog dengan membawa amplitude pembawa yang tetap. Jadi jika sinyal yang modulasi tersebut hanya mempunyai 2 tegangan 0 dan 1 atau biner digital, maka proses modulasi dapat diartikan sebagai proses penguncian frekuensi sinyal. Di dalam hasil gelombang FM dimodulasi oleh data biner atau disebut dengan frekuensi shift keying. Kemudian salah satu cara untuk berpikir untuk biner OSK atau BFK adalah mempertimbangkan 2 frekuensi pembawa. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah salah satu contoh realistis hanya digunakan untuk tujuan demonstrasi. Jadi biasanya frekuensi pembawa sangat tinggi dan perbedaannya sangat kecil. Kita bisa lihat pada gambar ini. Kemudian yang ketiga ada phase shift keying. Dalam pergeseran fase keying atau fase dari carrier atau sinyal pembawa bervariasi untuk mewakili 2 atau lebih elemen sinyal yang berbeda. Jadi kedua puncak amplitudo dan frekuensi tetap konstan atau sama sebagai perubahan fase. Jadi saat ini SK lebih umum daripada SK atau FSK. Pada PSK paling sederhana adalah PSK biner. Sini hanya memiliki 2 elemen sinyal, yaitu dengan fase 0 derajat dan yang lainnya dengan fase 180 derajat. Dari PSK ini yang paling sederhana seperti biner SK dengan satu keuntungan yang besar, yaitu tidak rentan terhadap noise. Jadi pada SK ini kriteria untuk deteksi bit adalah amplitude sinyal, dalam PSK itu adalah fase. Jadi gangguan berupa noise ini dengan mudah mengubah amplitude daripada mengubah fase. Dengan kata lain, PSK tidak rentan terhadap noise dibandingkan ASK. Jadi PSK ini lebih unggul PSK karena tidak memerlukan 2 sinyal yang harus beroperasi. Baik, sampai di situ ada pertanyaan bisa disampaikan.
Ada pertanyaan? Atau mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Joko, mungkin disilahkan Pak Joko. Mungkin belum ada pertanyaan Pak. Boleh lanjut Pak. Belum Pak, belum ada pertanyaan. Silakan lanjut Pak. Tes. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin materi saya mungkin sampai demikian, nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Joko. Kita akan lanjutkan materi nanti di hari esok untuk transmisi asinkron, sinkron, dan deteksi kesalahan. Baik, mungkin demikian Pak Joko. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin kalau mahasiswanya yang belum tanya, mungkin saya kali Pak yang nanya. Ini rekan-rekan, bukan materinya sih Pak yang ditanya. Rekan-rekan yang dari Kalabahi ini join fisik atau join online Pak? Atau ada di kelas juga seperti Bapak begitu? Seperti kami di sini. Join online Pak. Join online ya Pak ya? Iya, benar. Ini saya geser sedikit ya Pak, biar kelihatan nih rekan-rekan, jadi kelasnya kurang lebih ada 50 ya. Kurang lebih ada 50. Ya, banyak yang malu-malu Pak, gitu. Yang depan-depan nih malu-malu. Gitu. Siap. Oke, jadi jadwal rencana kita besok jam 13.25 ya Pak ya, lagi ya Pak. Iya, benar. Ya, nanti kami juga di sini masih minggu tatap muka offline. Kami belum tentu dapat ruangan yang sama. Nanti saya akan persiapkan juga kurang lebih seperti ini. Untuk materi yang besok apa ya Pak? Untuk materi yang besok apa ya Pak? Materi yang besok di transmisi asinkron, sinkron, sama deteksi kesalahan. Oh, transmisi sinkron, asinkron ya Pak ya? Iya. Ya Pak. Mungkin Bapak mau kasih pop quiz ke rekan-rekan nih mahasiswa. Seringnya kalau nggak dikagetin nggak semangat Pak. Hanya bercanda Pak. Iya. Siap Pak Joko. Iya. Maaf. Masih lanjut ya. Offline. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan, tadi yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, yakin tidak mau ditanyakan. Baik, kalau dari Pak John mungkin sudah, berarti nanti kami tinggal tunggu ini ya Pak ya, kuis ya Pak ya. Siap. Nanti minta tolong dikabari saja di grup nanti supaya kapan anak-anak sudah bisa mulai mengerjakan kuis. Siap. Begitu. Terima kasih banyak Pak John. Baik, terima kasih Pak Joko. Mungkin mau ngucapin terima kasih ke Pak John. Oke. Baik Pak, terima kasih. Saya tutup ya Pak recordingnya ya. Terima kasih Pak Joko. Oke, thank you.